Kemudian mereka merepresentasikan kepentingan dan aspirasinya kepada ketokohan Anies Baswedan. Nah, oleh karenanya Bung Hadi kita lihat beberapa format koalisi ya yang coba menghadang Anies. Itu kan ada istilah koalisi besar. Bahkan ada kesan bongkar pasang koalisi ya. Bongkar pasang koalisi, kalau saya membaca ini adalah respon kepanikan ya dari kekuatan status quo. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV yang kembali kita akan menelaah perkembangan politik yang semakin memanas pasca PDIP resmi mencalonkan Ganjar Pranowo yang publik menyebutnya Jokowi pun hadir dengan tergopoh-gopoh ke Istana Batu Tulis untuk menghadiri deklarasi PDIP. Nah, bersama kita sudah hadir Ketua Program Studi Doktoral Ilmu Politik FISIP Universitas Nasional dengan Asosiat Prof. Dr. TB Masa Jafar untuk kita mintakan telaah perkembangan terkini. Setelah Lebaran ini banyak perkembangan menarik situasi politik di tanah air, mulai dari pencapresan Ganjar Pranowo secara resmi di Istana Batu Tulis, kemudian publik disajikan bagaimana presiden tergopoh-gopoh istilahnya terbang kembali yang sudah pulang kampung presiden ke Solo, kemudian naik pesawat langsung menghadiri. Komentar Pak TB ini, karena setelah acara tersebut, setelah momentum itu, kemudian publik disajikan kembali kabar Presiden mengumpulkan sejumlah ketua umum parpol yang bukan saja hanya kesan, tapi publik berkesimpulan ini Presiden sudah ikut main. Saya ingin Bang TB memberikan telaah situasi terkini ini, termasuk statement-statementnya Pak Jokowi. Ya, terima kasih Bung Hadi. Sebenarnya ini masih ada kelanjutan ya dari pengamatan kita beberapa waktu yang lalu. Saya menduga bahwa elektabilitas Anies Baswedan ini itu semakin menguat. Dan kita bisa lihat beberapa survei yang kita anggap independen. Ada versi Google yang dia melihat tren ya, kecenderungan di media sosial itu fokus kepada Anies itu sangat kuat sekali, sangat signifikan. Yang kedua juga misalkan Initial Layer Curve LSC ya, itu juga mengatakan publik ternyata angka Anies itu kisaran 6-70%. Nah ini sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa naiknya elektabilitas Anies ini itu harus dibaca sebagai suatu kesadaran politik rakyat. Setelah muncul kesadaran kolektif publik ya? Muncul kesadaran kolektif publik, dan ini tidak pernah dibaca. Karena analisis politik itu lebih fokus kepada elit, pada aktor-aktor, pada elit strategis, tapi dia tidak membaca bagaimana dinamika ya yang sedang tumbuh, kemudian mereka merepresentasikan kepentingan dan aspirasinya kepada ketokohan Anies Baswedan. Nah, oleh karenanya Bung Hadi kita lihat beberapa format koalisi ya yang coba menghadang Anies. Itu kan ada istilah koalisi besar. Bahkan ada kesan bongkar pasang koalisi ya. Bongkar pasang koalisi, kalau saya membaca ini adalah respon kepanikan ya dari kekuatan status quo.
Jadi ceritanya kan ini mau dihajar ini sebenarnya, mau dijepit. Tapi formula yang muncul tidak cukup meyakinkan. Mengapa tidak cukup meyakinkan? Karena memang kekuatan status quo itu yang mencoba memformat ya bahwa ini ada kelanjutan dari pemerintahan Jokowi, itu tidak mempunyai kekuatan baik segi reputasi secara rekam maupun legitimasi. Ya, tiga hal itu. Tunjuk saja siapa. Terakhir katakanlah ya tokoh-tokoh yang muncul seperti Prabowo, itu kan ditenggarai ini ada bagian untuk bagaimana memecah suara di bawah. Tapi kan orang lupa bahwa dukungan kepada Prabowo itu kan sebenarnya sebagian besar ini kan ada di Anies. Itu ya. Kemudian juga Erlangga. Sama saja kan. Sebagian Golkar itu juga pemilih ya. Golkar itu juga orientasi kepada Anies. Kita bisa lihat beberapa basis ya. Itu kan semua ya pada Anies. Nah, terakhir kita lihat Ganjar. Apalagi Ganjar. Ganjar kita lihat, ini yang juga saya heran ya. Mengapa PDIP kemudian memutuskan untuk mendorong Ganjar sebagai capres PDIP? Ini saya belum mendapat satu penjelasan ya. Apa kira-kira? Karena seperti yang saya katakan, bahwa Ganjar itu jelas, itu ada perpanjangan dari kepentingan oligarki, itu satu. Sisi lain, PDIP adalah partai wong cilik, rakyat, ya kan? Apakah mungkin kekuatan wong cilik itu kemudian melegitimasi, ya? Fakta yang terjadi seperti itu. Fakta yang terjadi seperti itu. Jadi ini agak kontradiksi, ya. Nah, ini dibaca oleh para aktivis, para relawan, dan pada rakyat. Kita lihat, ternyata rakyat dia punya cara tersendiri untuk menyampaikan protes berupa orientasi politik mereka itu kepada Anies. Gitu ya. Nah, yang beruntung adalah Anies, kan begitu. Itu dia seakan-akan sebagai kanal ketidakpuasan, sebagai kanal mampetnya aspirasi, sebagai sarana di mana parlemen ya tidak berfungsi. Ya, lebih berpihak kepada kepentingan establishment ya, kata Sasuko. Jadi beberapa hal itulah kemudian ini memunculkan kepanikan. Nah, yang menarik Bung Adi, kepanikan itu juga terlihat pada perilaku Jokowi, ya, sehingga dia lose control, mengundang ketua-ketua partai politik itu di Istana Negara. Saya kira secara etika politik tidak dapat dibenarkan. Apalagi dikatakan bahwa beliau adalah tokoh publik, kemudian beliau berhak. Ini keliru. Sebagai politikus dia berhak. Berhak, tetapi bukan kamar itu. Bukan di istana. Mestinya jangan di istana dong. Tidak di istana. Fasilitas negara. Tidak boleh. Itu etika. Tidak boleh. Karena fasilitas negara atau simbol-simbol negara dia harus netral. Simbol-simbol negara itu harus mengayomi ya semua kepentingan anak bangsa. Nah, Bang TB, saya ingin catatan khusus di soal ini dari Bang TB. Publik menyaksikan ini. Di alam demokrasi, negara manapun, kan sah-sah saja, bertarung sangat ketat, beradu gagasan, bahkan saling serang. Ya kan, di Amerika tuh kita lihat seperti itu, dan itu sah-sah saja. Tetapi kita, publik di Indonesia disajikan bukan adu gagasan antara misalnya yang muncul-muncul sekarang ini, misalnya adu gagasan antara apa yang digagas Ganjar ke depan, oleh Prabowo ke depan, oleh Anies ke depan. Bukan perang di soal itu. Tapi yang tampil adalah soal sangat terbuka dengan kasat mata, saling menjegal. Kalau Anies satu-satunya cara adalah
koalisinya dihajar supaya tidak bisa mencalonkan. Apa catatan Anda? Tapi begini Bung Hadi ya, itu yang saya bilang, para elit ini dia tuna reality politik yang berkembang pada level masyarakat. Jadi mereka asik dengan kepentingan mereka sendiri. Dia lupa melihat bahwa rakyat ini melihat. Walaupun rakyat ini tidak memberikan satu respon seketika, tetapi proses ini kan terus berjalan, kita lihat, ya kan? Nah, apalagi kita lihat, saya kira betul ya. Jadi perkembangan politik 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, memang kan miskin, ya, munculnya politik gagasan. Karena setting politik itu ingin mengarahkan pada sistem otoritarian. Tidak ada kebebasan, tidak ada perdebatan. Lihat aja parlemen hari ini. Hanya soal siapa yang dapat perahu atau tidak ya? Ya, jadi politik itu diarahkan kepada bagaimana hanya berhenti pada permainan atau penggunaan kekuasaan semata. Ya, jadi ini lebih mendekati kepada realisme politik, kekuasaan untuk kekuasaan. Padahal di negara demokrasi jangan lupa, ya, kebebasan itu dalam pengertian kebebasan pada individu, kemampuan individu di dalam memunculkan inovasi, gagasan itu tidak boleh dihambat. Nah, ini salah baca lagi. Nah, jadi di alam demokrasi itu ruang ini dibuka, tetapi tetap koridornya hukum. Demokrasi itu bebas, tapi kebebasan itu ada hukum yang membatasi. Oke? Sehingga sehebat apapun persaingan, fairness itu tetap. Jadi aturan, prosedur itu tetap mengawal, ya, kontestasi, dinamika persaingan itu dalam itu. Bukan hanya menggunakan kekuasaan, kemudian menggunakan instrumen birokrasi, menggunakan instrumen hukum, aparat penegakan hukum untuk menjegal lawan. Saya kira ini satu jauh, ya, ini sangat setback. Pada kita lihat periodenya Pak Habibie, mestinya kan ini jadi satu legacy ya, yang harus dipetik, yang harus diacu referensi. Pak Habibie itu padahal ya kalau dia mau bisa juga, ya, masa transisi dengan posisi dia sebagai dia bisa gunakan itu, tapi dia tidak gunakan. Zaman Megawati, kita lihat, tidak ada. Megawati keinginan untuk melanjutkan, mempertahankan, menunjuk, merekayasa, mengendorse, tidak ada. Kenapa? Karena dia posisi sebagai kepala negara. Zaman SBY apalagi. Nah, jadi sekarang inilah zaman yang menurut saya, ya, jauh mundur ya. Jadi tidak menciptakan satu tradisi demokrasi yang lebih maju. Nah, oleh karena itu banyak pertanyaan, wah ini malah lebih buruk dari Orde Baru. Nah, itu ada yang menilai seperti itu. Kalau saya mengatakan ini langkah mundur. Gagal membangun tradisi demokrasi yang lebih maju. Mestinya pengalaman pemilu, pengalaman pilpres, sudah 4 kali kita memasuki 5, mestinya ada progres. Terutama apa? Fairness. Jadi nggak ada artinya kalau demokrasi itu tidak fair. Ya, mengganjal lawan dengan menggunakan kekuasaan gitu loh. Sepertinya kekuasaan untuk kekuasaan. Oleh karena itu, betul Bung Hadi. Jadi semestinya pada kontestasi ini tidak hanya proses bagai pertarungan merebut kekuasaan, tapi juga dibarengi dengan kompetisi gagasan supaya demokrasi tidak kosong, supaya demokrasi itu punya makna. Siapa sebenarnya yang pantas ya berkontestasi dalam demokrasi? Tentu semua punya hak. Ada kekhawatiran publik, Bang TB, kita akan disajikan kepada pilihan yang bukan pilihan. Misalnya berhasil merontokkan koalisi pendukung Anies, 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Salah satunya sekarang ini terus-menerus diopinikan akan mundur dan lain sebagainya. Tapi itu satu pertunjukan ya
permainan kekuasaan yang sangat kasar, ya, yang mengabaikan fatsun politik dan moral politik. Jadi orang kalau punya kekuasaan apapun bisa dilakukan. Lalu pertanyaannya, apa beda dengan rejim-rejim otoriter masa lampau atau di negara lain? Itu yang saya bilang tadi, langkah mundur gitu. Dan itu konteksnya sudah beda, Bung Hadi. Sekarang ini kan semua di negara itu berada pada alam demokrasi. Pada peradaban dunia pun demokrasi itu menjadi satu nilai yang diperjuangkan dan dipertahankan, ya, sebagai peradaban baru, ya. Nah, ini nggak dibaca. Jadi bagaimana mungkin ada pemilu tetapi yang terjadi adalah pemaksaan, yang terjadi adalah kanibalisasi politik. Yang terjadi adalah pengangkangan hukum. Yang terjadi adalah pemilu-pemilu yang curang, ya. Itu naif sekali. Kalau itu yang berlaku, ini berbahaya sekali. Saya katakan ini berbahaya. Kenapa? Karena kita lihat, ingat ya, saya hanya sekedar mengingat dua perubahan orde lama pada era demokrasi terpimpin, itu tidak ada yang menduga itu terjadi perubahan yang memakan korban yang. Kenapa? Karena pada dinamika di bawah itu ada semacam pressure, tekanan-tekanan, pemaksaan kehendak. Nah, itu kita udah tahu lah, ya, sehingga konflik itu di luar kendali pada zaman Orde Baru, ya, walaupun tidak ada dinamika yang kuat, tetapi pada di akhir 98 itu juga terjadi konflik secara terbuka yang tidak bisa sekarang kita mau mengulangi, ya, transisi, ya, dari satu kepemimpinan nasional kepada kepemimpinan berikutnya. Sirkulasi elit ini mestinya belajar, ya, artinya ada resiko politik yang dipertaruhkan. Ini yang saya nggak habis pikir itu, ya. Jadi elit ini memang tidak punya gagasan. Kalau para aktor elit politik tidak punya gagasan, akhirnya dia berhenti pada pertarungan kekuasaan, ya, menggunakan kekuasaan untuk kekuasaan. Jadi ini kasar sekali. Jadi membaca kasar sekali, jegal-menjegal. Hukum ada tapi hukum juga di bypass, ya. Nah, itu yang terjadi. Kemudian mencaplok partai, apa yang dilakukan oleh Muldoko. Muldoko ini petinggi loh. Dia pejabat tinggi di lingkaran istana. Itu orang membaca sangat telanjang bahwa istana itu adalah mencaplok Partai Demokrat yang itu yang merupakan produk demokrasi. Ada publik juga menyimpulkan ini istana sudah offside, tapi DPR bungkam. Padahal DPR punya fungsi kontrol apa yang dilakukan istana. Benar nggak ini pandangan seperti itu? Nah, jadi kalau kita lihat ini kan satu paket. Jadi sistem kekuasaan, bangunan kekuasaan yang dibangun, ya kita sih kalau saya katakan ini otoritarian baru, ya, dalam bungkus demokrasi. Jadi semua jadi rejim penguasa yang begitu represif juga didukung oleh parlemen yang lemah, ya kan? Nah, kenapa demikian? Saya kira sudah banyak penjelasan. Sebenarnya Bung Hadi, saya ingin coba mensederhanakan. Kekuatan politik, bangunan politik itu hanya ada dua. Satu, kekuatan oligarki yang menguasai, mengendalikan, ya, pusat-pusat kekuasaan termasuk juga parlemen. Ya, itu satu. Juga terhadap penguasaan sumber-sumber ekonomi. Yang kedua lah kekuatan rakyat. Yang kekuatan rakyat ini kan ya, ada semacam underestimate, ya kan, sehingga ini lajunya mesin oligarki ini kan saya akan bisa mendikte semua. Tapi faktanya kemunculan Anies itu kan di luar dugaan juga. Tadinya kan semua mau disetting. Nah, itu yang saya katakan, ini ada kekuatan rakyat, dia silent majority, tetapi menunjukkan langkah-langkah pasti mereka akan berpihak kepada suara perubahan yang pada kekuatan kedaulatan rakyat. Ya, tapi kan kalau rakyat kemudian disajikan oleh pilihan yang bukan pilihan mereka, kan
nggak berdaya juga. Iya, Bung Hadi, tapi jangan lupa hukum sosial ini itu tidak bisa seperti hukum eksakta. Kalau rekayasa politik itu terus seperti itu, kan saya katakan. Jadi bahwa perubahan itu tidak bisa dibungkam, lambat atau cepat. Keyakinan para elit politik yang menyatakan bahwa rakyat itu cepat atau lambat tetap saja akan menerima keputusan-keputusan para elit. Saya kira itu spekulasi yang terlalu berani, yang konyol. Jadi kalau elit politik seperti itu, memang dia tidak punya gagasan, visi ke depan, bagaimana membangun Indonesia ini berdasarkan sistem pemerintahan atau sistem demokrasi yang itu membuka ruang sebagai kekuatan yang mencerminkan bahwa ini ada kedaulatan rakyat. Jadi mau nyambat nggak bisa, walaupun begitu confident-nya, nggak bisa saya kira. Buktinya kita lihat di dalam format koalisi itu ada bentuk respon. Sebenarnya mereka juga sangat worried, sangat takut. Dia melihat luar biasa. Dukungan kepada Anies dari Sabang-Sabang luar biasa. Saya bisa menyaksikan itu. Dan polling elektabilitasnya luar biasa. Makanya elit politik yang berlawanan dengan Anies, satu kesimpulannya, yang penting Anies jangan dapat tiket untuk nyapres. Kan itu. Ya, artinya itulah usaha akhir untuk menjegal, mematikan, karena di luar itu kan tidak ada. Itu menggambarkan bahwa kemunculan Anies itu sangat mengkhawatirkan terhadap kepentingan-kepentingan establishment. Kelompok kecil yang sangat diuntungkan dengan mengabaikan etika politik dan aturan main. Saya kira fakta-faktanya sudah banyak. Bang BB, sekarang ini perhatian publik penuh pada siapa kemudian yang akan menguasai istana ke depan. Artinya fokus pada soal pilpres. Padahal pemilu 2024 mendatang itu adalah pemilu serentak yang pada hari yang sama, pada saat yang sama, memilih presiden dan memilih wakil rakyat. Ya, saya kira ini isu menarik Bu Hadi. Kan siapapun yang jadi presiden, kalau ternyata yang terpilih menjadi wakil rakyat itu seperti yang ada sekarang ini, bungkam, maka ke depan pemerintah akan menjadi lebih semena-mena lagi. Jadi ini kan dari dinamika politik yang berkembang, kan semua opini publik, perhatian publik itu lebih kepada pilpres. Padahal jangan lupa, sebenarnya struktur politik yang dominan itu kan dua sebenarnya. Satu eksekutif, presiden, satu lagi adalah parlemen. Relasi kekuasaan yang sangat menonjolkan ini dua ini. Nah, jadi presidennya bisa lebih hebat, tapi kalau isi parlemen itu tidak berubah juga, nggak ada artinya. Nah, jadi sama juga sekarang nih. Heavy kekuasaan itu menjadi terkonsentrasi pada eksekutif, parlemen tidak bunyi, check and balance itu tidak ada. Jadi ke depan saya kira juga kita harus memberikan perhatian kepada pemilihan legislatif. Siapa kira-kira untuk yang akan datang yang mengisi parlemen itu supaya dua entitas politik baik parlemen maupun presiden itu sama-sama memiliki satu kontribusi di dalam mendorong perubahan, di dalam mendorong akselerasi pembangunan, itu sangat bergantung kepada dua ini. Oleh karena itu pileg itu menjadi sangat penting. Nah, rakyat itu sudah bisa melihat mulai dari partainya, apakah partai-partai itu ada partai-partai yang pro perubahan, Kedua, siapa kira-kira calon legislatif yang muncul dari partai-partai itu. Jadi ada dua, partainya, lihat partainya, juga lihat calon legislatifnya.
Nah, dari sini barangkali rakyat ini perlu disadarkan karena momentum 5 tahun itu sangat berarti. Apa yang terjadi hari ini adalah kesalahan 5 tahun yang lalu. Kalau parlemen sekarang dianggap bungkam, itu berarti ada problem pemilihan pada 5 tahun sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi rakyat ini harus kembali disadarkan bagaimana ada satu pendidikan politik, kesadaran politik untuk memilih caleg-caleg yang punya track record. Ya, jangan asal beli kucing dalam karung. Nah, saya kira ini ormas di Indonesia ini banyak sekali. Ya, mau ormas agama, mau ormas pemuda, ormas wanita, kemudian ada kelompok kepentingan, ada petani, ada nelayan, ada perkebunan dan sebagainya, harus diarahkan kepada politik rasional. Jadi apakah partai ataupun calon itu kira-kira mampu nggak memperjuangkan aspirasi mereka, dan kalau ya bagaimana memastikan aspirasi itu betul-betul sampai ke Senayan. Kampanye politik 2024 itu menarik karena pemilu serentak. Misalnya dipastikan akan ada kampanye semisal Anies capresnya, TB Masa calegnya gitu. Ya kan? Itu ada bagusnya juga. Jadi sekarang bergantung Bung Hadi, partai-partai yang mendukung perubahan, isu perubahan itu juga harus secara serius, ya, caleg-caleg yang mereka pasang itu harus dia bisa paralel dengan calon presiden. Mencerminkan keunggulan calon presidennya ya. Ya, jadi supaya bunyi, tetapi bukan berarti mengarah pada monolitik. Supaya fungsi parlemen itu tetap dalam rangka menguatkan ya kerja-kerja eksekutif, kerja-kerja presiden. Itu pengertiannya itu. Bukan kemudian ini nanti core lagi. Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, eksekutif, presiden, semua dijustifikasi, ya. Tidak boleh lagi. Nah, oleh karena itu tetap walaupun dia bisa paralel, tetapi sikap kritis, fungsi kontrol, check and balances itu harus menjadi kehendak politik secara bersama. Inilah yang kemudian harus ditawarkan kepada rakyat. Kalau tidak, ya sama saja seperti sekarang kita lihat, ya. Jadi nggak ada artinya. Saya berkali-kali saya katakan, Bung Hadi, saya ingin menantang Pak Anies ini mengusung politik perubahan dengan 3 partai itu apa? Mungkin ada partai yang lain. Apa coba? Tidak hanya pada narasi, retorika, tetapi juga gagasan-gagasan itu sudah harus bisa diimplementasi dan rakyat jelas. Kalau ini dilakukan, barangkali bisa diberikan, ada perubahan. Nah, itu menjadi tantangan bagi partai-partai pendukung perubahan, apakah dia bisa mengkomunikasikan kepada rakyat. Jangan lagi mengulangi pada pemilu yang lalu, cuman ngomong-ngomong saja, kemudian rakyat ditinggal goodbye. Baik, kita tunggu saja perkembangan berikutnya. Apakah kampanye pemilu serentak ini menarik dan bisa mencerdaskan publik, atau justru kembali terjadi kemunduran? Kita tunggu saja. Bang TB, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Kita akan lanjutkan pada sesi-sesi dan kesempatan berikutnya. Pemirsa, demikian tadi bincang spesial edisi Pasca Lebaran bersama Associate Profesor Dr. TB Masa Jafar. Nantikan diskusi bincang-bincang spesial menarik lainnya seputar perkembangan politik di tanah air. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.